Konflik Israel terhadap Palestina masih terus terjadi sampai kedua negara ini berdamai, dan menemukan solusi dalam sengketa kewilayahan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Israel menyerang Palestina? Dan bagaimana awal mula konflik Israel dan Palestina? Simak faktanya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lumbung ID Official. Mari ta'alum bersama, berbagi unggahan ilmu dan ide. Dan sebelumnya, silakan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan kalaupun konten ini bermanfaat silakan share, demi perkembangan Islam yang lebih luas. Sahabat Lumbung, baru-baru ini Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara di kota Gaza, Palestina. Serangan Israel kepada Palestina bermula pada upaya Israel menggusur warga Palestina yang ada di wilayah Seyjarah, kota Yerusalem bagian timur. Ketegangan tersebut meningkat pada kerusuhan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa saat kepolisian Israel membubarkan warga Palestina yang tengah melaksanakan sholat tarawih. Hingga saat ini, jumlah korban jiwa masih terus berjatuhan dan banyak bangunan yang kemudian runtuh yang diakibatkan serangan roket. Namun perlu kita ketahui bahwa, konflik Israel dan Palestina telah terjadi cukup lama. Penyebab kenapa Israel menyerang Palestina, dimulai sejak Perang Dunia ke-1. Konflik dan serangan Israel kepada Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Konflik antara Israel dan Palestina, bermula saat masing-masing negara ingin menempati tanah yang sama. Awal mula kenapa Israel menyerang Palestina, adalah konflik yang terjadi saat wilayah Arab masih menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Sahabat Lumbung, pada Perang Dunia ke-1, Kekaisaran Ottoman runtuh dan Inggris mencanangkan deklarasi Balfour, yang dipandang pihak Yahudi dan Arab mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina. Kaum Zionis pada saat itu, memilih Palestina berdasarkan keyakinan mereka bahwa tanah suci yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Yahudi adalah tanah Palestina. Kemudian, pada Perang Dunia Kedua, ratusan ribu orang Yahudi berpindah ke Palestina, untuk melarikan diri dari penganiayaan, kekerasan, dan serangan kepada mereka saat perang terjadi. Pada tahun 1936, warga Palestina melancarkan pemberontakan terhadap Inggris yang mendukung terciptanya Zionis di tanah Palestina. Pemberontakan tersebut berlangsung hingga pada tahun 1939. Setelah pemberontakan tersebut terjadi, Inggris kemudian mencoba membatasi imigrasi kaum Yahudi Eropa, menuju wilayah Palestina. Zionis akhirnya menyatakan perang terhadap Inggris. Hal itu membuat Inggris menyerahkan permasalahan Palestina kepada PBB, sekaligus Inggris mengakhiri mandat koloninya di tanah Palestina. Pada tahun 1947, PBB menyepakati untuk membagi wilayah Palestina menjadi dua wilayah, yakni, orang Yahudi dan orang Arab. Kota Yerusalem menjadi kota suci bagi orang Arab dan Yahudi. Pembagian tersebut membuat Palestina menolaknya, setelah banyak kota utama dan garis pembagian tidak seimbang antar keduanya. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, atau sehari sebelum mandat Inggris di Palestina berakhir, Ketua Komunitas Yahudi di Palestina, David Ben-Gurion, mendeklarasikan negara Israel. Dalam deklarasi tersebut, pendiri Israel tidak menyebutkan batas negara tersebut, yang membuat negara-negara Arab tidak menyetujui, yang kemudian mengakibatkan perang. Negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Arab Saudi, dan Yordania menyatakan perang terhadap Israel. Selanjutnya, pada tanggal 15 Mei tahun 1948, pecahlah perang antara Arab Israel pertama. Ada sebanyak 700 orang Libanon, 1.876 orang Suriah, 4.000 orang Irak, dan 2.800 orang Mesir, menyerbu wilayah Palestina. Namun perang berakhir dengan Israel yang dapat mengendalikan seluruh wilayah Palestina, yang kemudian ditandai sebagai wilayah Israel. Adapun wilayah Gaza dan tepi barat masih tetap menjadi wilayah Palestina. Sahabat Lumbung yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada 3 hal yang membuat Israel terus menyerang Palestina.
Pertama, mereka kecewa dengan kabar gembira yang pernah disampaikan Nabi Musa alaihi salam, yang mana diberitakan bahwa akan datangnya utusan Nabi yang berasal dari golongan mereka, yang tingkah lakunya sama dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Ternyata, utusan itu bukan dari Bani Israel, yaitu keturunan Ishak, putra dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi, justru yang turun setelah Nabiullah Musa alaihi salam adalah dari keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah buku yang berjudul The Testament of Moses, disebutkan, Nabiullah Musa alaihi salam memberikan satu kitab pada pengikutnya yang bernama Yosua atau Yusya bin Nun, sebelum ia wafat. Dalam buku tersebut disebutkan, akan muncul seorang nabi yang ditunggu-tunggu bersama kekuasaan yang diberikan Tuhan padanya, setelah 250 minggu wafatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Dalam kepercayaan Yahudi, 1 minggu dimaknai dengan 7 tahun. Nabiullah Musa alaihi salam mengatakan, nabi itu tidak akan muncul sebelum lewat 250 minggu dari kematiannya. Jadi, diperkirakan setelah 251 minggu, baru muncul. Kalau angka ini kita kalikan dengan 7 tahun, masa itu berarti mencapai tahun 1750 sampai tahun 1757 tahun kemudian. Buku yang terkuak pada 1861 Masehi, di kota Milan Italia yang berada di perpustakaan Ambrosian itu dikatakan, Nabi Musa alaihi salam wafat pada 1183, sebelum Masehi. Bila angka ini ditambahkan dengan tahun Masehi atau awal kelahiran Nabi Isa alaihi salam, maka tahun kelahiran Nabi akhir zaman itu antara 567 sampai 574 Masehi. Jadi, siapakah dia? Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lahir pada 571 Masehi. Dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan bahwa Nabi akhir zaman itu namanya adalah Ahmad. Ini tertuang dalam Al-Quran Surah As-Sof ayat ke-6. Dan perlu diketahui bahwa orang Nasrani menafsirkan, kedatangan Nabi akhir zaman itu adalah kemunculan Isa untuk kedua kalinya. Inilah yang membuat orang Yahudi dari Bani Israel merasa kesal, dan akhirnya menimpakan kekesalannya kepada umat Islam. Sahabat lumbung yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, fakta kebencian Israel terhadap Palestina yang kedua yaitu, tabut. Inilah yang menyebabkan orang Israel terus-menerus menggempur Palestina dan berupaya menghancurkan Masjid Al-Aqsa, karena mereka percaya, bahwa Haikal Sulaiman adalah Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang ini. Sebab, disitulah dahulunya kuil Sulaiman berada. Mereka percaya, di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat tabut atau sebuah kotak yang berisi kitab Taurat, dan sejumlah barang milik Nabi Musa dan Harun, serta barang milik Nabi Sulaiman alaihimussalam yang membawa ketenangan. Dalam kepercayaan Yahudi, siapa yang mendapatkan tabut itu, maka dia akan menguasai seluruh dunia. Karena itulah, Israel tak henti-hentinya melakukan penggalian dan membuat terowongan untuk mencari tabut itu, yang mereka yakini berada di bawah Masjid Al-Aqsa. Sejak 1967 sampai saat ini, lebih dari 10 kali kaum Zionis Israel melakukan penggalian di kota suci Al-Quds itu. Selain itu, Israel menganggap bahwa sebelum Masjid Al-Aqsa berdiri, disitulah dahulunya terdapat kuil Haikal Sulaiman. Menurut versi Yahudi, kuil Sulaiman merupakan lambang kekuatan, sehingga sangat berguna dalam situasi terkini di dunia internasional. Sahabat lumbung. Kemudian, fakta kebencian ketiga Israel terhadap Palestina adalah klaim teologis dan deklarasi Balfour. Berdasarkan klaim teologis, pendirian negara Israel didasarkan pada teks-teks perjanjian lama dalam Kitab Kejadian, dan Kitab Yosua. Tokoh Zionisme Theodor Herzl menggariskan, wilayah Israel membentang dari hulu Mesir sampai Efrat. Lalu, Ben Gurion menyatakan, wilayah Israel meliputi 5 wilayah, yaitu Libanon Selatan, Suriah Selatan, Transjordania, Palestina, dan Sinai Mesir. Rabbi Yehuda Fishman, pada Komite Penyelidikan Khusus PBB pada tanggal 9 Juli tahun 1947, menyatakan, wilayah Israel membentang dari hulu Mesir sampai Efrat meliputi Lebanon dan Syria.
Klaim Israel ini ditentang keras oleh Paul Findlay dan Roger Garaudi. Menurut keduanya, bangsa Yahudi dari Bani Israel bukanlah penduduk pertama di Palestina. Mereka juga tidak memerintah di sana selama masa pemerintahan bangsa-bangsa lain. Para ahli arkeologi modern secara umum sepakat bahwa bangsa Mesir dan Kanaan telah mendiami wilayah Palestina sejak masa paling kuno, sekitar 3000 sebelum Masehi hingga 1700 sebelum Masehi. Kemudian, ketika Palestina dikuasai oleh dinasti Turki Utsmani pada tahun 1876 sampai 1909 Masehi, kaum Yahudi terus berusaha mengambil wilayah Palestina dari kekuasaan ini. Tokoh Zionis Israel, Theodor Herzl, berusaha membujuk Sultan Abdul Hamid II untuk mengembalikan Palestina ke tangan Israel. Permintaan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II. Gagal mendapat konsesi dari pemerintahan Turki Utsmani atau Ottoman. Selanjutnya, bangsa Yahudi menggalang dukungan internasional untuk menyukseskan misi Zionis dengan membentuk negara Yahudi di Palestina. Dukungan utama datang dari Inggris hingga akhirnya keluarnya Deklarasi Balfour. Istilah deklarasi ini diambil dari nama Menteri Luar Negeri Inggris yaitu, Arthur James Balfour, pada tanggal 2 November tahun 1917, kepada Presiden Federasi Zionis Inggris, Lord Rothschild. Deklarasi itu menyebabkan wilayah Palestina terbagi menjadi 3. Pertama, negara Yahudi mencakup 57% dari total wilayah Palestina, dan meliputi hampir seluruh wilayah yang subur, dengan perimbangan penduduk 498.000 Yahudi dan 497.000 Arab. Kedua, negara Arab Palestina mencakup 42% dari total wilayah Palestina dan hampir seluruh wilayahnya tandus dan berbukit-bukit. Perimbangannya, 10.000 Yahudi dan 725.000 Arab. Ketiga, zona internasional Yerusalem dengan perimbangan penduduk 100.000 Yahudi dan 105.000 Arab. Padahal pada 1922, atau sekitar 26 tahun sebelum resolusi PBB itu, ketika Liga Bangsa-Bangsa memberi mandat kepada Inggris, penduduk Arab Palestina berjumlah 668.000 orang dan menguasai 98% wilayah Palestina. Sedangkan, penduduk Yahudi yang berjumlah 84.000 orang hanya menguasai 2% dari tanah Palestina. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.